Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam kegiatan podcast Hexa. Oke, pada podcast Hexa kali ini kita mendatangkan narasumber yang cukup menarik banget nih. Sebuah role model yang bagi saya itu yang menginspirasi. Gelarnya dokter, yaitu Ibu Dr. Karimatul Hasanah MSI. Oke, selamat pagi Bu. Selamat pagi menjelang siang ya. Iya, betul sekali. Kesibukannya apa Bu ini Bu? Ya biasa, tugas keseharian, berarti tugas saya sebagai seorang dosen, tugas saya sebagai seorang sekretaris program studi yang setiap kali hampir dikejar-kejar mahasiswa ya, karena pasti ada yang pengajuan judul, konsultasi, bimbingan, dan sebagainya. Ya, melaksanakan tugas rutinitas seperti itu saja, insya Allah sudah menghabiskan waktu kerja saya setiap hari. Apalagi ini mau UAS ya Bu, pasti Iya, banyak sekali. apalagi ini mau UAS, biasanya memang sesi-sesi UAS itu kan banyak yang pengajuan judul, apalagi juga ada satu mata kuliah yaitu metodologi penelitian hukum yang itu kemudian mengharuskan judul atau proposal yang nanti nilainya bagus adalah proposal yang sudah diajukan ke jurusan dan sudah diakses oleh jurusan. Akhirnya itu kemudian kan menambah beban dari jurusan bahwasanya screening atau ACC judul di semester ini lebih banyak daripada semester-semester yang lain karena tadi ada kepentingan mata kuliah MPK itu. Oke. Dalam itu kan kita membahas seputar perkuliahannya. Nah, jika kita melihat mahasiswa yang per hari ini masih menjalankan mata kuliah MPH, itu kan menggunakan kurikulum MBKM Bu. Iya. Kiranya menurut Ibu sendiri nih, antara kurikulum MBKM dengan kurikulum sebelumnya yaitu KKNI lebih cocok mana atau lebih fleksibel mana gitu Bu untuk diterapkan sekarang? Untuk diterapkan saat ini gitu ya, menurut saya pribadi sebagai ini pengalaman saya sebagai pengelola program studi ya, karena kemudian kan kami terdampak juga harus mengimplementasikan kurikulum MBKM per akhir 2022 karena kan kurikulum MBKM itu baru diterbitkan di tahun 2022, terus kemudian mayoritas kampus itu baru mengimplementasikan paling awal itu 2022 akhir, ada yang kemudian awal tergantung kebijakan masing-masing kampus. Kebetulan kalau di kampus kita itu sudah mulai di 2023 ya kalau tidak salah ya. Berarti sekarang untuk kurikulum MBKM itu mahasiswa yang terlama itu kan berarti semester 5. Iya, semester 5 atau semester 6. Betul ya, mulai 2023 seperti itu. Nah, kalau bagi saya pengelola program studi yang kebetulan melaksanakan kurikulum MBKM itu, sebenarnya kalau kurikulum kan intinya sama saja gitu ya, sama saja. Tapi memang kan ada aspek yang kemudian berbeda. Jadi kalau kurikulum KKNI itu lebih berorientasi pada kemampuan skill mahasiswa. Nah, kalau yang kurikulum MBKM kemampuan skill mahasiswa ini kemudian bisa diperoleh dengan berbagai cara. Jadi ada cara yang kemudian berbeda. Nah, istilah MBKM Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. Jadi mahasiswa ini diberikan aspek atau diberikan kemerdekaan untuk dia itu bisa memperoleh skill itu dengan cara yang apa? Ada kemerdekaan, diberikan kemerdekaan misalnya dengan program pertukaran pelajar, dengan program kemudian magang, dengan program apalagi misalnya pendampingan desa ya, ada berbagai macam program. Cuma memang akhirnya dalam implementasinya itu ternyata sulit. Sulitnya apa? Misalnya ketika kita sudah 2 semester itu melakukan pertukaran pelajar ya, saat itu berarti semester kemarin itu kita melakukan pertukaran pelajar ke UIN Sutra, kita melakukan pertukaran pelajar ke UIN Bandung. Nah, ternyata ketika melakukan pertukaran studi atau pelajar itu atau mahasiswa itu, kan kurikulum kita atau penawaran mata kuliah di kita dengan di sana itu berbeda. Pasti gitu ya. Nah, ketika penawaran mata kuliah itu kemudian berbeda, maka dampaknya adalah mahasiswa kita yang ingin belajar ke sana berarti hanya bisa mengambil mata kuliah yang ditawarkan di sana. Itu pun kita itu harus seleksi mata kuliah yang di sana, yang di kita juga ada gitu loh. Yang di kita juga ada. Nah, begitu juga yang di Bandung juga seperti itu. Nah, kemudian dampaknya setelah kemudian melaksanakan perkuliahan seperti itu, artinya kan berarti mahasiswa yang tadi mendaftar untuk ikut pertukaran pelajar itu, mata kuliah yang sudah diambil di sana berbeda dengan mata kuliah yang diambil oleh teman-teman seangkatannya. Nah, itu kemudian problem itu akan
berdampak pada sampai mereka lulus. Contoh ketika semester kemarin itu yang MBKM kan sudah tidak lagi di Jogja, tidak lagi di Bandung. Kita harus memilihkan mata kuliah yang itu belum diambil, terus kemudian ada mata kuliah yang tidak sudah mereka ambil, tapi mereka kemudian sekarang kekurangan SKS, terus mereka harus mengambil di prodi lain. Itu agak kesulitan teknisnya sih sebenarnya. Yang jelas karena tadi tawarannya, struktur kurikulumnya berbeda. Jadi pada intinya gini, kurikulum itu sebenarnya sama-sama bagus, tapi dalam ranah teknis itu memang kita masih kesulitan. Nah, catatan yang paling kemudian menyulitkan adalah yang dulu digaungkan oleh Mas Menteri ya, kalau saya manggilnya kan Mas Menteri gitu. Mas Menteri adanya kurikulum MBKM itu oleh Mas Menteri Nadiem Makarim. Itu kan mahasiswa atau siswa diberikan bekal yang mempunyai skill sebanyak-banyaknya gitu. Nah, skill sebanyak-banyaknya ini dapat mereka peroleh tadi dengan program pertukaran dan sebagainya. Bahkan sebenarnya dibolehkan juga tuh, misalnya kalian di prodi hukum ekonomi syariah itu kemudian mengambil mata kuliah di prodi bahasa Inggris, misalnya kalau mau ada yang punya kemampuan skill bahasa Inggris. Terus bahkan boleh mengambil di, misalnya kalau diterima di prodi teknik UGM misalnya, boleh juga. Tapi kan gini loh, kalian itu kan secara status itu mahasiswa prodi hukum ekonomi syariah, di mana masing-masing kampus tentu sudah mempunyai struktur mata kuliah yang itu dijadikan dan memberi bekal kepada mahasiswa. Kalau kamu lulusan hukum ekonomi syariah, ya berarti harus punya kemampuan di bidang hukum ekonomi syariah. Kira-kira gitu ya. Nah, ketika tadi boleh ngambil bahasa Inggris di prodi lain, boleh ngambil komunikasi, boleh ngambil teknik mesin dan sebagainya, betul ada skill yang kemudian ditambah. Tapi kemudian kan anak ini menjadi tidak fokus. Iya pasti. Iya kan? Nah, ini agak berkebalikan dengan kurikulum yang KKNI. Kalau kurikulum KKNI itu anak itu difokuskan untuk memperoleh satu skill. Contoh misalnya tadi prodi hukum ekonomi syariah, berarti ahli di bidang hukum ekonomi syariah. Bagaimana menciptakan seorang ahli di bidang hukum ekonomi syariah ya dengan mata kuliah yang relevan ya, masing-masing mata kuliah dan masing-masing pertemuan di masing-masing perkuliahan, bahkan itu harus ada capaian pembelajarannya untuk mengukur tadi tambahan ilmu pengetahuan apa yang kemudian dihasilkan dan ditambahkan dari kita belajar itu. Tapi kalau tadi di MBKM dia tidak terukur, tidak terarah gitu ya. Dan ketika tadi misalnya Mas Yovin ngambil di teknik mesin, misalnya ngambil mata kuliah A, B, C. Mata kuliah itu kan jelas tidak ada di prodi hukum ekonomi syariah. Walaupun Mas Yovin itu secara langsung itu sudah memperoleh tambahan pengetahuan gitu ya, skill, wawasan gitu ya. Tapi tambahan pengetahuan itu untuk kemudian dicatatkan di dalam transkrip nilai di dalam ijazah, itu yang menyulitkan kita. Mata kuliah itu akan disetarakan dengan mata kuliah apa? Kita belum sampai bisa melogika itu. Gitu. Ya kan? Jadi memang yang dikehendaki sekali lagi skillnya itu satu orang itu diciptakan skill yang banyak. Kenapa skill yang banyak itu lebih kepada, jadi yang waktu itu digagas oleh Pak Nadiem itu karena ya kita harus realistis gitu. Realistisnya apa? Persaingan semakin ketat dan sebagainya. Jadi misalnya lulusan prodi hukum ekonomi syariah itu tidak harus bekerja yang sesuai dengan prodi hukum ekonomi syariah. Kalau ada pangsa lain atau kemungkinan lain gitu ya, dan kesempatan yang lebih besar walaupun tidak di prodinya, why not? Kira-kira gitu loh. Nah, untuk memberikan bekal itu kemungkinan itu, makanya tadi silahkan dibebaskan memilih mata kuliah, memilih pembelajaran yang itu menambah skill, tapi memang sekali lagi dalam ranah teknisnya, implementasinya itu kalau untuk di perguruan tinggi kita sendiri diperoleh itu belum bisa dengan sangat sulit. Oleh karena itu kemarin yang kita laksanakan baru sebatas pertukaran pelajar gitu ya, pertukaran mahasiswa itu pun kita batasi. Jadi silahkan bisa mengambil mata kuliah di Uinsoka, bisa mengambil mata kuliah di Bandung, tapi mata kuliah itu yang bisa disetarakan, yang bisa dikonversikan dengan mata kuliah yang ada di sini. Contoh kalau misalnya biasanya mata kuliah itu kan yang tidak beda banget, yang bisa dikonversikan berarti intinya orientasinya sama. Contoh misalnya kalau pendidikan Pancasila, mungkin di sini pendidikan Pancasila, di sana pendidikan kewarganegaraan gitu ya. Terus misalnya di sini
hukum lembaga keuangan syariah, misalnya kalau di sana hukum lembaga perbankan syariah misalnya spesifik gitu. Jadi yang agak sama itu kita batasi di situ. Oke, mungkin gini Bu, buat teman-teman yang kemarin ikut MBKM nih, masih banyak ganjalan-ganjalan. Nah kita lihat kan dia itu adalah satu angkatan dengan saya ya kemarin itu. Dalam pengambilan SKS itu seringkali kita sulit. Misal ada memang di kurikulum kita, buku kurikulum kita itu mata kuliah yang memang seharusnya nanti diambil di semester 6 tapi udah diambil sekarang. Dan begitu juga yang kemarin baru diambil sekarang gitu. Nah menurut Ibu bagaimana dengan adanya kondisi seperti itu dari teman-teman yang kemarin ikut MBKM? Ya baik, jadi kemarin itu yang ikut MBKM berarti kan kita sudah 2 kali ya menerjunkan untuk peserta MBKM itu. Tentu yang 2 kali itu kan kemudian menjadi bahan evaluasi bagi kita terutama di Prodi ya. Ternyata di kurikulum MBKM itu tidak mudah untuk kemudian diimplementasikan. Walaupun maksudnya baik, ternyata tidak mudah untuk diimplementasikan. Dan ketika tidak mudah diimplementasikan, yang paling kemudian akhirnya agak dalam tanda kutip dirugikan itu akhirnya mahasiswanya gitu kan. Mahasiswanya karena tadi agak punya problem kesulitan mengambil mata kuliah selanjutnya yang harus mereka ambil di sini karena tadi ya ada perbedaan struktur mata kuliah yang di sana dengan di sana itu maksudnya di kampus-kampus yang mereka pernah belajar ya di Unsuka ataupun UIN Bandung dengan yang di sini. Jadi setiap semester mereka harus dikhususkan ke bagian administrasi secara khusus untuk kemudian input mata kuliah dan akhirnya juga beberapa ada yang misalnya yang prodi HES tidak bisa inputnya di HES karena memang di HES tidak ditawarkan, mereka harus input di kelas-kelas yang lain. Yang jelas itu akhirnya tidak sama langkahnya, tidak sama yang diambil SKS-nya dengan teman-teman yang seangkatannya gitu. Karena itu tadi bagian dari resiko gitu. Dan resiko itu harus mereka jalani sampai mereka lulus. Kan gitu. Karena mereka agak kasihan juga karena kemarin ketika mereka di sana berarti kan semester genap ya. Ketika mereka semester genap berarti kan mereka ngambil mata kuliah yang di kampus sana ditawarkan, padahal di semester sana misalnya semester genap di sini bisa jadi semester ganjil gitu kan, berarti nilainya baru dapat diinput semester ganjil. Terus kemudian juga tadi mata kuliahnya banyak bercabang, ada yang di semester genap, ada yang semester ganjil. Terus mereka juga ngambilnya di sana ada yang semester 2, ada yang semester 4, ada yang semester 6. Karena pokoknya yang diambil kemarin itu yang di sini bisa dikonversikan di sana dan di sana sedang ditawarkan gitu. Akhirnya kan nyampur-nyampur, ada yang semester 2, ada yang semester 4, ada yang semester 6 mereka ngambilnya. Karena kebetulan saat itu mereka kan semester 6. Iya, tapi kalau hitungan ini Bu, masih bisa lulus bareng enggak? Kalau secara SKS itu masih bisa lulus bareng karena kan tetap dasarnya adalah pada satu pengambilan SKS tetap kita pakai standar nasional ya, yaitu penghitungan SKS atau pengambilan SKS itu didasarkan pada indeks prestasi kumulatif, bukan indeks prestasi per semester ya, tapi indeks prestasi kumulatif. Nah, nanti yang IPK-nya di atas 3, intinya kan boleh mengambil maksimal 24 SKS gitu ya. Dan itu juga kita terapkan pada yang kemarin mahasiswa ikut pertukaran pelajar gitu. Jadi kita maksimalkan apa mata kuliah yang bisa diambil dan itu bisa dikonversikan, ya kita maksimalkan sesuai dengan tadi IPK mereka. Jadi harusnya tetap masih bisa lulus tepat waktu ya, sehingga kita sebenarnya dalam melaksanakan kurikulum MBKM kami di pengelola tidak kemudian mengambil haknya mahasiswa ya, misalnya hanya dibatasi 20 saja, 15 saja, itu enggak. Jadi tidak mengurangi haknya mahasiswa, cuma tadi ada teknis yang agak dalam tanda kutip ribet dan sulit, tidak seperti teman-teman umum lainnya setelah tadi mereka mengikuti program MBKM, karena dampaknya adalah SKS atau pengambilan mata kuliah sampai mereka lulus gitu. Kemudian ini Bu, ada sedikit pertanyaan yang kadang-kadang menjanggal bagi teman-teman juga ya kemarin ikut MBKM. Secara landasannya itu yang memberlakukan MBKM itu hanya di Fakultas Syariah yang memang ikut dari WD1 atau memang dari keseluruhan fakultas itu ada yang berdasarkan instruksi dari MBKM.
Oh, baik. Jadi gini loh, pemberlakuan kurikulum MBKM itu kan sebenarnya skalanya bukan lagi, tidak lagi wadek, tidak lagi rektor, tidak lagi WR gitu ya. Ini yang perlu kemudian diketahui bersama ya dan dikonfirmasi bersama bahwasanya pemberlakuan kurikulum termasuk juga pemberlakuan kurikulum MBKM karena nanti kan bisa jadi setelah ini juga wacananya akan ganti lagi gitu ya. Jadi kesannya memang agak ganti menteri baru, kurikulum baru gitu. Kesannya agak kayak gitu ya. Jadi sekali lagi pemberlakuan kurikulum termasuk terjadi juga pada kurikulum MBKM itu skalanya tadi tidak regional ya, tapi skalanya adalah nasional. Nah, ketika skalanya nasional maka kita tidak bisa lagi memilih, kita tidak bisa lagi menolak kalau misalnya sudah ditentukan kurikulum atau pembelajaran di kampus itu misalnya mulai tahun berapa itu misalnya kayak kemarin ya mulai tahun 2022 akhir itu sudah harus MBKM ya kita harus menerapkan kebijakan itu karena kan itu kan perintah gitu ya. Nah, cuma memang dalam penerapannya karena tadi di kurikulum MBKM itu kan tadi ya ciri khasnya kan ada memberikan kebebasan kemerdekaan kepada mahasiswa atau siswa dalam memperoleh pengetahuan itu dengan berbagai macam cara. Cara-cara yang kemudian dipilih tadi bisa sudah saya sebutkan ada magang, ada pertukaran pelajar, ada program pengabdian ya macam-macam. Nah, cara-cara itu nanti yang di masing-masing fakultas bisa jadi juga masing-masing prodi itu kemudian kebijakannya berbeda gitu. Nah, ketika kebijakannya berbeda karena itu memang kalau untuk ranah implementasi diserahkan kepada masing-masing unit pelaksana. Unit pelaksana ya termasuk juga kan di prodi. Kan misalnya orientasi prodi hukum ekonomi syariah tentu beda dengan HTN, tentu beda dengan HKI. Maka bisa jadi mungkin sekali ada kemudian kebijakan yang berbeda gitu. Tapi sementara ini kalau untuk tingkatan prodi kemarin tidak ada yang berbeda, tapi kita kemudian mengimplementasikan itu ranahnya adalah fakultas. Oleh karena itu kemarin teman-teman mungkin bisa tahu ya yang ikut program pertukaran mahasiswa itu ada dari HES, ada dari HTN, ada juga dari HKI. Nah, sementara ini yang baru kita ambil programnya itu adalah program tadi pertukaran mahasiswa. Untuk program-program yang lainnya, misalnya pemberdayaan masyarakat desa atau program magang, kebetulan belum kita laksanakan. Kita sudah pernah menawarkan nih membuka kesempatan magang bagi mahasiswa selama 1 semester dan itu disetarakan dengan 20 SKS. Tapi kebetulan kemarin misalnya di prodi HES saja belum ada yang mendaftar untuk program itu. Mungkin kan masih kesulitan link gitu ya. Terus juga nanti teknisnya juga masih bingung karena ternyata kan juga harus butuh pantauan dan ada formalitas dosen juga. Jadi misalnya gini, Mas Yovin 1 semester ini ngambil 20 SKS mata kuliah ini. Ketika Mas Yovin tidak memilih untuk belajar di kelas tapi memilih program magang, nah dosen ini juga harus mengawasi bagaimana pelaksanaan magangnya Mas Yovin. Semacam dosen pembimbing lapangan yang ini sebenarnya dosen di kelas di 1 semester itu. Nah, teknis itu kan agak menyulitkan. Jadi juga kita di pengelola itu sampai bingung. Terus nanti konkret realistisnya itu bagaimana? Berarti kan dosen ibaratnya nggak usah dikasih beban tambahan saja, bebannya sudah banyak. Kira-kira gitu kan, karena dosen kan tidak harus hanya mengajar Mas Yofi. Kita kewajibannya ada pengajaran, pengabdian, ada penelitian, itu kan sudah menyita waktu kita gitu ya, dan sudah menyibukkan kita setiap hari untuk melaksanakan tugas-tugas itu. Nah sekarang kalau misalnya ada yang tadi magang, nah dosen asal itu juga sebagai dosen pembimbing harus datang ke lokasi, harus koordinasi, harus kasih materi juga. Berarti kan ya wajar di kelas, ya bimbing di lapangan. Ini mungkin teknisnya sedang kita godok juga gitu ya. Kita pikirkan juga bagaimana kemudian yang paling efektif dan efisien kemungkinannya. Tapi sementara ini memang belum ada yang mendaftar gitu Mas ya. Dan itu pasti nanti penilaian juga bingung Bu. Kita pakai kayak penilaian seperti KKN atau bagaimana? Nah termasuk juga penilaian itu kan apakah nanti mutlak di lapangan gitu ya, padahal ada standar-standar yang harus ditentukan oleh fakultas. Standar fakultas ini kan berarti kan nanti kan diberikan pada tadi dosen pembimbing kan. Nah dosen pembimbing itu juga nanti membuat standar penilaian dan sebagainya. Terus kemudian ini Bu, tadi kan kita juga membahas terkait
kesiapan dari mahasiswa menjelang tadi adanya program belajar yang di luar kampus gitu. Kemudian dengan adanya seperti itu, efektivitas MBKM seperti kurang kan Ibu. Seolah-olah kita MBKM yang telah dicantumkan atau diputuskan oleh Kementerian Pendidikan, seolah-olah kita belum menerapkan seutuhnya, atau memang itu menjadi karena usianya baru berapa tahun berarti ya ini? 2 tahun mungkin. Masuk tahun, masuk tahun ketiga berarti ini ya. Iya. Oke, sekali lagi karena tadi ya yang sebelumnya sudah saya singgung, jadi memang kurikulum ini memang bagus gitu ya. Tapi dalam pelaksanaan itu kan tadi cukup ada problematik gitu ya. Yang jelas karena ini juga hal baru, mungkin juga kan masih digodok bagaimana kemudian teknis pelaksanaannya. Terus juga kita juga masih mengevaluasi kemungkinan dilaksanakannya atau tidak, juga dengan dampaknya gitu ya. Karena tadi pilihan programnya itu banyak, tentu kita akan evaluasi satu-satu. Dan ini karena ya hal baru itu kan belum bisa kemudian secara mutlak kita langsung terapkan semua ya, butuh proses, butuh waktu untuk kemudian melaksanakan hal tersebut. Jadi kita semua sama-sama sedang belajar, terutama mempelajari bagaimana sih tadi mengimplementasikan itu dengan efektif, dengan efisien, tentu dengan maksud totalitas sebagaimana yang kemudian dikehendaki dari adanya kurikulum MBKM. Oke. Kemudian nih, rada mepet jurang sedikit. Biasanya yang menarik itu yang mepet jurang nih. Kayak kurikulum MBKM ini berarti seolah-olah yang dicetuskan oleh Bapak kita, Bapak Nadiem. Apakah masih tergolong cacat gitu? Atau kurang sempurna atau bagaimana ini? Oke. Kalau saya pribadi itu saya kok tidak dalam konteks itu mengatakan istilah cacat atau tidak sempurna atau apa gitu ya. Yang jelas ini tadi itu hal baru. Ketika hal baru dan saya sebagai pengelola mengimplementasikan, kalau saya pribadi gitu ya, kalau saya pribadi itu memang agak kesulitan tadi dalam proses implementasinya gitu ya. Terlalu dini dan maksudnya gini loh, keinginannya seolah gini. Yang diinginkan kan tadi agak dalam tanda kutip, kalau menurut saya pribadi ini, sekali lagi menurut saya pribadi ini ya, ini agak muluk-muluk tadi. Mahasiswa atau siswa itu dikehendaki punya banyak skill, tapi kan orang atau mahasiswa atau siswa mempunyai banyak skill itu juga butuh proses ya, butuh proses dilatih gitu ya, dan intinya butuh proses. Dan sedangkan mahasiswa atau siswa di dalam 1 kali periode pendidikan itu kan waktunya terbatas gitu loh. Untuk mengarahkan mahasiswa pada 1 skill saja, misalnya tadi skill kemampuan ahli di bidang hukum ekonomi syariah, butuh waktu 3,5 tahun gitu. Nah, kira-kira apakah sekarang kemudian memungkinkan mahasiswa atau siswa itu diberikan skill yang banyak dan semuanya ahli, tapi hanya dengan waktu 3,5 tahun? Tentu sepertinya kok hal yang mustahil gitu ya, kecuali memang mahasiswa secara otodidak belajar sendiri di luar, misalnya ini teman-teman kameramen ya di depan itu ya, karena dari kecil sudah punya kamera, diberikan fasilitas itu, bahkan orang tuanya kemudian menyekolahkan secara khusus gitu ya. Dan sekali lagi saya kira itu pun butuh proses ya, jadi suatu keahlian, kemampuan itu pasti membutuhkan proses untuk betul-betul orang itu mempunyai keahlian dan kemampuan itu gitu. Kalau saya kok meyakini itu ya, keahlian itu bisa didapatkan harus dengan proses gitu. Sehingga harusnya memberikan waktu yang logis tadi untuk kemudian memberi kesempatan mahasiswa berproses dan mahasiswa ini kemudian memperoleh apa yang menjadi skill atau keahlian. Berarti saran untuk teman-teman MBKM itu lebih baik menambahkan skillnya itu mungkin di luar jam perkuliahan, waktu perkuliahan, karena memang terpaut oleh waktu ya. Kita 4 tahun harus 4 tahun berarti harus lulus gitu. Jadi saran bagi teman-teman yang kebetulan sekarang mendapatkan kurikulum MBKM, termasuk ini berarti bagi angkatan Mas Yuafin ya dan teman-teman semua gitu ya. Saya kira ya sudah, kurikulum kan sekali lagi kita tidak bisa memilih ya. Tapi tadi di dalam MBKM, karena MBKM itu di dalamnya ada kemerdekaan, maka ketika ada tawaran juga kita diberikan kemerdekaan untuk tidak mengambil tawaran itu. Gitu. Ya kan? Untuk tidak mengambil tawaran itu. Jadi teman-teman semua jangan
kemudian belum sepakat dan belum sanggup dan belum siap untuk menerima resiko-resiko yang ada di dalam program-program tadi, misalnya program magang, program pertukaran pelajar dan sebagainya, teman-teman jangan khawatir, teman-teman masih punya kebebasan dan kesempatan untuk tetap memilih perkuliahan seperti biasa dengan struktur yang ditawarkan di prodi, yang intinya itu tidak harus mengikuti program-program yang menjadi program andalan kurikulum MBKM. Jadi teman-teman tidak harus melakukan pertukaran pelajar, teman-teman tidak harus melakukan magang ya, dan tadi program-program lainnya yang itu tadi menjadi program unggulan dari kurikulum MBKM. Jadi sampai teman-teman selesai, walaupun tadi bunyinya kurikulum MBKM gitu ya, bunyinya kurikulum MBKM, teman-teman tidak harus melaksanakan program-program unggulan itu. Ya, itu menjadi bagian dari kurikulum MBKM juga, adanya pilihan, adanya kesempatan, adanya kebebasan mahasiswa untuk maka ketika perlu diperhatikan ini berarti. Ya, maka ketika kemarin kita menawarkan program pertukaran pelajar, kan kita tidak mengharuskan kan di prodi. Iya. Jadi kita memberikan kesempatan, silahkan siapa teman-teman yang kemudian berminat untuk mendaftar atau melakukan pertukaran pelajar ke Uinsuka, ke UIN Bandung, silahkan. Nah, ada yang mendaftar, ada yang menyeleksi, kita sampaikan informasi dan resiko-resikonya. Kalau teman-teman sanggup, iya, oke, ya ayo kita berangkatkan gitu loh. Tapi kan bagi yang teman-teman tidak, kita juga memberikan pembelajaran seperti biasa di kelas, strukturnya semua diberikan, PPL dan sebagainya itu sesuai dengan teknis kurikulum sebelumnya, dan boleh-boleh saja dan teman-teman semua mayoritas memilih itu kan. Gitu. Berarti untuk kalian semua nanti tidak harus mengikuti MBKM dan student mobility. Oke, bahasanya mungkin tidak harus mengikuti program-program unggulan dari MBKM karena itu karena itu bahasanya itu program unggulan gitu, program yang berbeda di kurikulum MBKM jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Kalau untuk kayak struktur mata kuliah, pembelajaran sebenarnya secara umum sih hampir sama. Kemudian ini Bu, terakhir gitu ya, saran-saran untuk yang katanya ini Kementerian Pendidikan baru nih, yang akan membuat kurikulum baru, kemudian kurikulumnya Pak Nadiem itu akan ditinggalkan mungkin ya. Saran-saran yang berasal dari evaluasi kurikulum ini itu apa kira-kira Bu? Oke, saran ini dari hasil perenungan kami, para akademisi, dari hasil perenungan kami, para pengelola yang kemudian melaksanakan implementasi kurikulum itu. Jadi apapun besok nama kurikulumnya, saya kira kurikulum itu harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kurikulum itu nggak usah terlalu gagasannya terlalu excited banget. Iya, excited sekali gitu ya, tapi ternyata kemudian susah untuk diimplementasikan, bahkan ada yang kemudian merasakan ini nggak logis untuk kemudian diimplementasikan gitu ya. Jadi yang membuat kurikulum ya intinya disesuaikan pada kemampuan mahasiswa, disesuaikan pada kondisi, dan lebih baik itu fokus untuk kemudian menjadikan siswa atau mahasiswa itu punya skill yang khas. Kenapa kemudian, kan sebenarnya gini loh, sejarahnya kenapa kemudian fakultas itu di bawahnya nanti ada prodi-prodi gitu kan. Nah karena kan tujuannya memang lebih dispesifikkan lagi, satu orang, satu mahasiswa atau satu prodi ya ini harus punya ciri khas keahlian yang berbeda dengan prodi yang lainnya gitu. Jadi penting sekali untuk kemudian mahasiswa tadi diarahkan untuk ahli di bidang tertentu, daripada diarahkan ke banyak ahli tapi kemudian akhirnya malah mentok-mentoknya nggak ahli di bidang apapun. Itu akan lebih repot kalau menurut saya gitu, itu akan lebih repot. Kita misalnya ya, kita sudah berusaha mengarahkan selama satu pembelajaran, misalnya kalau untuk S1 kan 3,5 tahun, 3,5 tahun saja kita arahkan untuk kemudian misalnya ahli di bidang hukum ekonomi syariah. Tapi kemudian apakah betul ketika mahasiswa lulus itu kemudian menjadi orang yang ahli di bidang hukum ekonomi syariah? Tentu belum tentu gitu ya. Belum tentu. Apalagi tadi yang kemudian banyak banget cabangnya gitu ya. Diarahkan pada hal yang kemudian tidak fokus. Saya kira tadi kurikulum itu perlu fokus, perlu mengukur dan terukur apa kemudian yang dikehendaki dari kurikulum ini mungkin nggak untuk dilaksanakan, output hasil akhirnya kemudian apa. Oke, dengarkan itu Pak Mendikbud. Jangan sampai seperti kurikulum kali ini MBKM.
yang memang itu menjadi keresahan kita semua. Terima kasih kepada Bu Karima telah bersama kami dalam beberapa waktu ini. Dan apabila ada tutur kata yang salah dari saya mungkin ya, dari tim media pun kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja teman-teman. Untuk pertemuan depan tunggu saja rilisnya apa aja terkait kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih, Bu. semua. Sukses untuk semuanya. Assalamualaikum.